Om Swastiastu Warma Dewa Muda, selamat datang di video pembelajaran agama Hindu. Kali ini kita akan membahas topik tentang membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini. Bagian 1. Kerukunan dalam membangun masyarakat damai. Kerukunan sangat penting, namun seringkali dihadapkan pada berbagai konflik sosial seperti kerusuhan yang melibatkan kekerasan, penjarahan, kerusakan, bahkan terhadap simbol-simbol keagamaan. Kerusuhan ini tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai konflik agama, tetapi pengaruhnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalah seperti persaingan antara pendatang dan penduduk asli, kesenjangan ekonomi, serta ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan dan pemerintah juga menjadi penyebab utama. Fenomena budaya kekerasan menunjukkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam menangani pluralitas. Krisis sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks memperburuk kondisi ini. Agama yang seharusnya menjadi pemersatu justru memicu disintegrasi sosial bila tidak dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat menghambat terciptanya kehidupan damai dan pembangunan berdasarkan Pancasila. Secara umum, penyebab utama konflik masyarakat meliputi eksklusivisme, yaitu sikap tertutup terhadap pluralisme, di mana selalu menganggap kelompok lain lebih rendah. Puritanisasi agama berarti usaha yang berlebihan untuk memurnikan agama, seperti menjauhkan agama dari tujuan sosial dan budaya. Dilema solidaritas, di mana loyalitas kelompok yang emosional sering disalahgunakan. Upaya penanggulangan seperti dialog antar tokoh agama perlu disertai sosialisasi hasil kesepakatan tentang kerukunan, perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini menjadi kebutuhan moral dan strategi utama untuk menjaga kedaulatan serta kemajuan Indonesia. Bagian 2. Mewujudkan nilai pluralisme dalam membangun kerukunan. Pluralisme lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima serta mengolah perbedaan sebagai unsur kreatif masyarakat majemuk. Dalam masyarakat multietnik dan multiagama, pluralisme memperkaya identitas budaya bangsa. Pluralisme Indonesia tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu kesatuan. Pluralisme yang ideal bukan ekstrim, tetapi sikap menerima perbedaan sebagai potensi dinamis untuk kemajuan. Sikap ini memungkinkan interaksi sosial yang memperkaya dan menciptakan masyarakat majemuk, terbuka, multikultural, dan demokratis. Sebagai negara kepulauan strategis dengan beragam budaya dan agama, Indonesia telah melalui proses akulturasi panjang. Keanekaragaman ini bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Namun dengan keterbukaan dan rasa kebersamaan dapat menciptakan harmoni dalam perbedaan. Sejak zaman Majapahit, Empu Tantulak sudah menyadari pentingnya kebinekaan. Seperti tertulis dalam Sutta Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Walaupun berbeda, pada hakikatnya satu. Nilai ini harus terus digali dan diterapkan agar solidaritas sosial, inklusi nilai-nilai luhur agama, dan kerukunan terjaga untuk mendukung pembangunan nasional dan mengatasi tantangan bangsa. Bagian 3. Kesimpulan hakikat dan pentingnya membangun kerukunan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan selalu menginginkan kerukunan dan perdamaian, termasuk umat Hindu di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pedoman yang berlandaskan etik dan moral ajaran Weda, sesuai prinsip Pancasila dalam konteks globalisasi dan reformasi. Pedoman hidup umat Hindu yaitu Tatwamasi, Dharma Agama, dan Dharma Negara menjadi dasar penting dalam menjalankan kewajiban sebagai individu maupun warga negara. Melalui ajaran Tatwamasi, umat Hindu diajarkan untuk membangun kehidupan sosial yang penuh dengan penghargaan, penghormatan, dan persahabatan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pengamalan Dharma Agama harus dilakukan secara utuh sesuai petunjuk Weda dengan berpegang pada prinsip Dharma Siddhartha. Semua ajaran tersebut perlu diterapkan dalam konsep Trihita Karana demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, baik dalam aspek agama maupun negara.
Demikian pembelajaran kita tentang membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu. Semoga dengan pemahaman yang kita dapatkan dapat digunakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.